Perkenalkan, kami dari kelompok A yang beranggotakan Francisca Noviana Dinda Putri, Monika Gita Prastiwi, Celia Angelina Budianto. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Permintaan dan Penawaran. Oke, jadi yang pertama dibahas di sini adalah tentang permintaan. Permintaan itu secara sederhana berarti keinginan konsumen terhadap sesuatu. Nah, dalam hukum permintaan, ketika harga suatu produk menurun, maka jumlah permintaan akan naik. Dan sebaliknya, apabila harga produk meningkat, maka permintaan akan berkurang. Nah, kemudian ada jenis-jenis permintaan. Yang pertama adalah permintaan efektif. Permintaan efektif adalah permintaan masyarakat terhadap suatu barang atau jasa yang disertai dengan daya beli dan kemampuan untuk membayar. Nah, pada permintaan jenis ini, seorang konsumen memang membutuhkan barang itu dan ia mampu untuk membayarnya. Yang kedua adalah permintaan potensial, adalah permintaan masyarakat terhadap suatu barang dan jasa yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk membeli tetapi belum melaksanakan pembelian barang atau jasa tersebut. Contohnya adalah seorang konsumen yang sebenarnya mempunyai uang yang cukup untuk membeli sebuah kulkas, namun ia belum mempunyai keinginan untuk membeli kulkas tersebut. Nah, yang ketiga adalah permintaan absolut. Permintaan absolut adalah permintaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang tidak disertai dengan daya beli. Pada permintaan absolut, konsumen tidak mempunyai kemampuan atau tidak mempunyai uang untuk membeli barang yang diinginkan. Contohnya, seorang konsumen ingin membeli sepatu olahraga, akan tetapi uang yang dimiliki tidak cukup untuk membeli sepatu tersebut. Oleh karena itu, keinginan konsumen tersebut untuk membeli barang tersebut tidak bisa terpenuhi. Lalu, faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan? Yaitu yang pertama, harga barang itu sendiri. Apabila harga suatu barang semakin murah, kecenderungan permintaan terhadap barang itu akan bertambah, dan hal ini berlaku juga sebaliknya. Yang kedua, harga barang lain yang terkait. Dalam faktor ini ada dua hal, yaitu yang pertama, apabila harga barang substitusinya turun, maka permintaan akan barang tersebut akan berkurang. Namun, apabila harga barang substitusinya naik, maka permintaan barang tersebut akan meningkat. Yang kedua, apabila harga barang komplementernya turun, maka permintaan akan barang tersebut akan menurun pula. Sebaliknya, jika harga barang komplementernya naik, maka permintaan akan barang tersebut akan meningkat pula. Yang ketiga, tingkat pendapatan per kapita. Tingkat pendapatan per kapita dapat mencerminkan daya beli. Makin tinggi tingkat pendapatan, daya beli makin kuat, sehingga permintaan terhadap suatu barang akan meningkat. Yang keempat, selera atau kebiasaan diri masyarakat. Selera atau kebiasaan juga akan mempengaruhi permintaan suatu barang. Jadi jika selera masyarakat terhadap suatu barang meningkat, permintaan terhadap barang itu pun akan meningkat juga. Yang kelima, jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk suatu daerah atau negara, semakin tinggi juga permintaan suatu barang untuk harga tertentu. Yang keenam, perkiraan harga di masa mendatang. Bila kita memperkirakan bahwa suatu harga barang akan naik, lebih baik membeli barang itu tuh sekarang juga, sehingga mendorong orang untuk membeli lebih banyak saat ini guna untuk menghemat belanja pada masa yang akan datang. Yang ketujuh, distribusi pendapatan. Tingkat pendapatan per kapita bisa memberikan kesimpulan yang salah bila distribusi pendapatan buruk. Jadi artinya, sebagian kecil kelompok masyarakat menguasai begitu besar perekonomian. Jadi jika distribusi pendapatan buruk, berarti daya beli secara umum melemah, sehingga permintaan terhadap suatu barang pun juga ikut menurun. Yang kedelapan, usaha-usaha produsen untuk meningkatkan penjualan. Dalam perekonomian yang modern ini, rujukan para penjual untuk membeli barang besar perannya untuk mempengaruhi masyarakat. Jadi salah satunya itu iklan yang dimana dapat mengenalkan masyarakat terhadap suatu barang baru atau menimbulkan permintaan terhadap barang tersebut.
Jadi usaha promosi penjualan itu macam-macam. Jadi misalnya pemberian hadiah kepada pembeli, lalu adanya pemberian potongan harga, lalu sering mendorong orang untuk membeli lebih banyak daripada biasanya. Oke, di sini ada contoh permintaan roti coklat. Nah, kalau harganya gratis, permintaannya bisa sampai 12. Lalu harganya naik jadi 500, permintaannya berkurang jadi 10. Terus naik lagi harganya jadi 1000, permintaannya berkurang lagi jadi 8, dan seterusnya. Nah, di sini ada contoh soal permintaan. Contohnya, jika harga barang Rp60 per unit, maka jumlah permintaannya 20 unit. Dan jika harga barang Rp40 per unit, maka jumlah permintaannya 30 unit. Tentukan persamaan fungsi permintaan. Nah, di sini kita memakai rumus P-P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Dimana sudah diketahui P1-nya 60, P2-nya 40, Q1-nya 20, Q2-nya 30. Lalu dari rumus tersebut kita masukkan angka-angka yang telah diketahui. Maka jadilah P min 60 per 40 min 60 sama dengan Q min 20 per 30 dikurang 20. Kemudian kita kurangkan. P min 60 tetap per min 20 sama dengan Q min 20 tetap per 10. Kemudian kita kalikan silang. Hasilnya 10P min 600 sama dengan min 20 Q ditambah 400. Kita pisahkan antara P dan Q. Jadi 10P sama dengan min 20 Q ditambah 400 ditambah 600. Jadi tadi awalnya 600 itu adalah min, tetapi ketika dia berpindah tempat ke sisi kanan, maka tanda min itu berubah menjadi plus. Nah, kemudian kita sederhanakan lagi menjadi 10P sama dengan min 20Q plus 1000. 1000 itu adalah hasil dari 400 ditambah 600. Kemudian kita sederhanakan lagi, yaitu 10-nya dipindah luaskan menjadi pembagi, yaitu P sama dengan min 20Q ditambah 1000. Kemudian kita sederhanakan, kita bagi masing-masing jadi P sama dengan min 2Q ditambah 100, atau juga bisa jadi 100 min 2Q. Nah, selain permintaan, ada juga yang namanya penawaran. Apa itu penawaran? Penawaran merupakan jumlah barang yang produsen ingin tawarkan atau jual pada berbagai tingkat harga selama satu periode tertentu. Jadi, dalam penawaran ada yang namanya hukum penawaran. Nah, dalam hukum penawaran, jika harga mengalami peningkatan, jumlah barang yang ditawarkan juga akan mengalami peningkatan. Namun sebaliknya, jika harga mengalami penurunan, jumlah barang yang ditawarkan juga akan mengalami penurunan. Jadi pada hukum penawaran ini mempunyai arti keterkaitan pada tingkatan harga dan barang yang ditawarkan, dan serta menjadi hukum tidak tertulis dan tidak dapat dicegah. Karena hal ini disebabkan karena memiliki resiko pemilik dapat mengalami suatu kerugian yang dia dapat. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran. Pertama ada harga barang itu sendiri. Seperti dalam hukum penawaran, semakin tinggi harga barang, semakin banyak jumlah barang yang akan ditawarkan oleh penjual. Begitu pula sebaliknya. Lalu, harga barang lain yang terkait. Nah, misalnya harga atau tarif impor penjualan baju naik. Kemudian harga baju impor juga akan naik. Konsumen akan lebih memilih baju produksi dalam negeri. Penawaran baju dalam negeri akan meningkat sementara baju impor akan semakin mahal dan penawarannya menurun. Lalu ada harga faktor produksinya. Misalnya harga barang naik karena tingkat upah lebih tinggi atau
harga bahan baku yang meningkat. Nah, dengan begitu penawaran bisa berkurang. Lalu biaya produksi. Biaya produksi yang meningkat dapat mengurangi hasil produksi, sehingga jumlah barang yang ditawarkan berkurang. Kemudian, teknologi produksi. Teknologi produksi dapat menurunkan biaya produksi atau bahkan menciptakan barang baru. Maka, penawaran ikut meningkat. Lalu, jumlah pedagang atau penjualnya. Penjual bertugas menawarkan barang, berarti semakin banyak penjual, semakin banyak penawaran. Kemudian, tujuan perusahaan. Nah, biasanya perusahaan itu bertujuan memaksimalkan keuntungan. Tetapi ada juga perusahaan, misalnya BUMN, tujuannya memaksimalkan tingkat produksi agar tingkat kemakmuran rakyat meningkat. Bukan untuk keuntungan BUMN sendiri. Dengan begitu, penawarannya tergantung tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Lalu selanjutnya ada kebijakan pemerintah. Misalnya, kebijakan pemerintah untuk mengurangi impor beras dan meningkatkan swasembada beras. Maka produksi beras tentu akan naik dan penawarannya juga naik. Nah, lalu ada contoh kurva penawaran. Kurva ini merupakan kebalikan dari kurva permintaan. Jadi, jika harga suatu barang naik, maka barang yang ditawarkan juga akan naik. Jadi, begitulah bunyi hukum dari kurva penawaran. Kurva ini memiliki gradien atau kemiringan atau slope positif. Artinya, slope pada kurva ini berjalan naik dari pojok bawah kiri ke pojok kanan atas. Contohnya dapat dilihat pada kurva penawaran tersebut. Jadi misalnya, pada saat harga roti itu Rp1.000, maka jumlah roti yang ditawarkan itu adalah sebanyak 2 buah. Nah, ketika harganya naik menjadi Rp1.500, maka jumlah roti yang ditawarkan dari 2 buah menjadi 4 buah. Begitu juga seterusnya. Berikut adalah contoh soal penawaran. Contoh soalnya adalah pada saat harga Rp40 per unit, jumlah penawarannya 10 unit. Dan ketika harga menjadi Rp60 per unit, jumlah penawarannya 20 unit. Tentukan fungsi penawarannya. Nah, di sini telah diketahui bahwa P1-nya 40, P2-nya 60, Q1-nya 10, dan Q2-nya 20. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus, sehingga menjadi P dikurang 40 per 60 dikurang 40 sama dengan Q dikurang 10 per 20 dikurang 10. Kemudian kita kurangkan menjadi P dikurang 40 per 20 sama dengan Q dikurang 10 per 10. Kemudian kita kalikan silang menjadi 20 Q dikurang 200 sama dengan 10P dikurang 400. Kemudian kita pisahkan antara Q dan P. Q-nya yaitu menjadi 20 Q sama dengan 10P dikurang 400 ditambah 200. 200-nya berpindah ruas sehingga tanda min berubah menjadi tanda plus. Kemudian kita sederhanakan menjadi 20 Q sama dengan 10P dikurang 200, yaitu hasil dari min 400 ditambah 200. Kemudian 20 ini kita pindahkan ruas menjadi pembagi sehingga tinggal Q sama dengan 10P kurang 200 per 20 sehingga menjadi QS sama dengan 0,5P min 10 atau bisa jadi min 10 ditambah 0,5P. Begitulah jawabannya. Demikian materi yang kami sampaikan tentang permintaan dan penawaran. Terima kasih.